Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Jaya. Jaya. Yang sama-sama kita hormati Prof. Fatur Rahman, yang tadi sudah membuka, Rektor Universitas Negeri Semarang. Kemudian Prof. Jamal Wiwoho, Rektor Universitas 11 Maret, dan Prof. Nur Hasan, Rektor UNESA. Jadi kenapa tadi disampaikan oleh Pak Rektor, Prof. Fatur, dalam waktu yang singkat kita bisa berkoordinasi karena yang menghubungi saya itu Prof. Nur Hasan. Saya nggak berani nolak. Ini masalahnya ini. Ya, kalau sudah Pak Nur Hasan itu nggak berani saya nolak, walaupun dalam waktu sehari pun langsung kita siap nggak siap harus siap. Karena apa yang disampaikan oleh moderator tadi, beliau dulunya adalah juara lompat tinggi. Nah, itu sih belum apa-apa, Bu Moderator. Yang sekarang ini adalah koordinator bonek. Ya, jadi kenapa bonek begitu militan, pendukung Persebaya? Nah ini koordinatornya. Jadi iya, makanya saya nggak berani karena saya bagian dari bonek. Saya nggak berani kalau disuruh oleh koordinator untuk mau suruh apa aja mau saya. Nanti dipecat dari anggota, bahaya. Nah, juga yang terhormat Prof. Tandio Rahayu, moderator kita. Terima kasih, Bu. Dan peserta yang sudah 1000-an lebih. Saya tidak bisa menyapa satu persatu, tetapi tadi disebutkan ada Prof. Joko ya, Joko Peki. Sama-sama kita. Selamat siang Prof. Joko dan yang lainnya. Dari apa yang ditugaskan, saya mengambil tadi ada situasi corona, kemudian puasa dan kepemimpinan. Nah, saya bicara tentang bagaimana dalam situasi pandemi corona saja, kalau diizinkan Bu Moderator ya, biar yang lain adalah bagian soal kepemimpinan, bagian yang lain, soal puasanya bagian Ustadz Nur Hasan. Jadi, ya, Pak Menteri. Ya, biar apa namanya sama-sama punya peran. Nah, saya melihat ini ada satu oret-oretan sedikit, Bu Moderator, tentang eksistensi aktivitas olahraga di saat pandemi dan bagaimana kelanjutan pasca recovery. Kok ini? Ya, jadi ini saya mencoba ambil bagian di sini. Ini kenapa? Hah? Ya, singkat saya akan bahas tentang topik ini. Pertama kita akan bicara dulu tentang situasi pandemi corona yang kita hadapi sekarang ini. Kita tahu bahwa lebih dari 200, sekitar 213 atau 15 negara yang mengalami ini dan termasuk kita. Maka saya kira semua negara juga kalau dibilang sedang berusaha untuk bagaimana hidup di dalam suasana pandemi ini, tentu sama dengan kita di Indonesia, dan sampai hari ini belum ada satu negara pun yang bisa menyatakan
negaranya itu terbebas dari pandemi. Nah, masing-masing negara ini berusaha dengan cara sendiri-sendiri. Ada yang dengan cara lockdown, ada yang cara dengan PSBB seperti kita, ada yang di antara lockdown dan PSBB, dan berbagai penamaan-penamaan yang ada di negara masing-masing. Tetapi intinya, semua negara berusaha bagaimana segera memutus rantai penyebaran pandemi corona ini di negara masing-masing, dan kita juga eskalasinya makin hari makin meningkat. Tetapi kalau kita ikuti perkiraannya, bahwa diperkirakan akhir Mei, itu perkiraan awal, apakah di dalam evaluasi akan seperti itu mulai landai atau mudah-mudahan mulai menurun. Tetapi apapun kondisinya, inilah yang sedang kita hadapi. Lanjut. Nah, sekarang apa dampak dari pandemi corona ini kepada kehidupan sosial masyarakat? Nah, kehidupan masyarakat kita berubah. Kita berubah dan kita harus bersiap untuk berada pada tatanan kehidupan masyarakat yang baru di berbagai sektor kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan lain-lain. Ini sebagai upaya untuk bagaimana supaya pandemi ini tidak makin meluas penyebarannya. Nah, tentu dengan adanya anjuran-anjuran untuk stay at home, sosial atau physical distancing, dan berbagai protokol-protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, ini adalah upaya-upaya dalam rangka memutus mata rantai meluasnya pandemi ini. Nah, ada yang sudah mulai menurun, misalnya kita Provinsi Bali itu di dalam grafiknya dia mulai menurun, tetapi muncul klaster atau klaster baru yang tadinya belum begitu menonjol, tetapi sekarang sudah peningkatannya mulai pesat, yakni di tempatnya Pak Rektor UNESA, Prof. Nur Hasan, Jawa Timur sekarang sudah menyusul posisinya di DKI Jakarta. Nah, ini semua berpengaruh di kehidupan masyarakat. Dampaknya ke ekonomi sekarang ini kira-kira diperkirakan sudah sekitar 1,5 juta yang terkena PHK dan akan terus bisa sampai 2 juta dan lain sebagainya. Kemudian di kehidupan sosial juga sama. Yang tadinya kita bisa, misalnya kalau ada seminar seperti ini, kita bisa langsung bertatap muka, sekarang dilakukan melalui video conference atau webinar seperti sekarang ini. Jadi ini tatanan-tatanan yang terkena dampak dari COVID atau pandemi corona ini. Kehidupan di masyarakat. Sekarang kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Inilah dampak-dampak dari kehidupan masyarakat yang terkena. Nah, tentu olahraga adalah bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri, pasti juga berdampak. Nah, kita lihat terus. Tunggu ya. Ya, dampaknya kepada kegiatan olahraga. Baik olahraga yang bertujuan untuk kebugaran maupun untuk prestasi juga terpengaruh. Semua kegiatan olahraga itu terhenti. Sebagai contoh misalnya setiap minggu di DKI Jakarta itu ada kegiatan Car Free Day. Itu untuk kebugaran, kegiatan masyarakat, olahraga masyarakat terhenti. Kegiatan-kegiatan olahraga yang kejuaraan amatir juga terhenti. Pelaksanaan pelatnas,
juga akhirnya dicari bentuk lain, yakni pelatnas mandiri. Belum lagi kalau kita bicara tentang kegiatan olahraga prestasi. Khususnya bagi kegiatan-kegiatan yang punya dampak ekonomi kepada pelaku-pelaku kegiatan olahraga itu. Ini terhenti semua. Di sepak bola, Liga 1 terhenti. Liga 2 terhenti. Di basket, IBL terhenti. Kemudian di voli juga terhenti. Nah, ini semua adalah dampak dari kegiatan atau dari pandemi ini. Kita tidak bisa hindarkan. Untuk pelatnas juga kami harus terpaksa membuat protokol yang lebih ketat, walaupun sekarang ini ada beberapa yang masih melakukan pelatnas terpusat, tetapi dengan protokol yang sangat ketat. Misalnya pelatnas bulu tangkis yang ada di Cipayung itu ketat sekali pelaksanaannya. Mereka yang ada di dalam tidak bisa keluar, yang di luar tidak bisa berkunjung ke dalam. Itu saking ketatnya. Kemudian ada angkat besi. Nah, itu karena pelaksanaannya di Komplek Marinir, kita sudah bisa membayangkan seperti apa ketatnya. Tidak ada COVID aja, protokolnya ketat, apalagi ada COVID seperti sekarang ini. Nah, kemarin sudah ada permintaan dari cabang renang, terutama bagi yang sekarang mempersiapkan diri untuk ke Olimpiade. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini semua terhenti. Nah, kapan kita akan mulai? Kita akan berpegang kepada patokan pemerintah. Kalau pemerintah menyampaikan bahwa sudah mulai ada pelonggaran, ya, baik pelonggaran terbatas maupun pelonggaran secara daerah dan lain sebagainya, kita akan ikuti itu. Kita tidak berani. Saya sudah sampaikan kepada para stakeholder olahraga, saya lebih memilih kesehatan dan keselamatan atlet dan pelatih dibanding yang lain-lain. Bagaimana kita berharap atlet itu bisa berprestasi kalau dia sudah terkena penyakit, apalagi kalau dia keselamatannya sudah terancam. Tentu kita tidak boleh menabrakkan antara kesehatan, keselamatan, dan prestasi, tetapi kita harus atur ini dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat. Lanjut. Lanjut. Ya, selanjutnya saya ingin sampaikan tentang kegiatan olahraga, pengaruhnya pada kehidupan sosial dan perekonomian. Ini yang sangat penting dan sangat dirasakan. Jadi kita tahu bahwa pada saat sebelum COVID-19 atau sebelum pandemi Corona ini, kegiatan olahraga ini merupakan sarana untuk interaksi sosial dan juga sebagai sektor yang menopang kehidupan ekonomi bagi para pelaku utama maupun penunjang dalam kegiatan olahraga, baik yang amatir maupun profesional. Kita di dalam kegiatan-kegiatan olahraga yang kebugaran, ya, ada setiap minggu, Sabtu Minggu minimal itu ada perkumpulan kegiatan olahraga, baik yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok organisasi maupun oleh komunitas-komunitas. Nah, ini sebagai sarana kita untuk berinteraksi sosial. Nah, sekarang ini terputus. Ini tidak mungkin untuk bisa dilanjutkan karena pasti di setiap penumpukan berkumpulnya orang itu akan terjadi gesekan, akan terjadi physical distancing akan dilanggar pasti. Maka kami memutuskan setelah kami bicara dengan para stakeholder, khususnya yang terorganisir dengan KONI, dengan cabang-cabang olahraga, kemudian dengan FORMI dan NOC,
Itu kita sepakat, waktu itu kami mengambil keputusan tanggal 13 Maret sebelum memuncak pandemi ini, tetapi kita sudah antisipasi dan bahkan ada yang pada saat itu juga langsung menghentikan kegiatannya. Nah, untuk kehidupan ekonomi, banyak para pelaku olahraga yang tergantung hidupnya di situ, baik pelaku utama maupun penunjang. Misalnya di sepak bola, klub-klub sepak bola itu juga sekarang sedang mengalami dilema yang luar biasa karena mereka tidak bisa melakukan kompetisi, karena dari situlah sebagian bisa menghidupi klub, dari adanya penonton, dari adanya supporter, tetapi kalau dilakukan sekarang pasti resikonya sangat besar untuk penyebaran pandemi ini. Atlet, pelatih, yang bahkan sekarang sudah dipotong gajinya tinggal 25%, bahkan ada klub yang saya dengar bernegosiasi ke 10%. Intinya adalah kehidupan ekonomi di industri olahraga juga terpukul dan terganggu. Menurut pandangan saya, kehidupan ekonomi di olahraga mirip-mirip dengan yang ada di pariwisata dan di industri lainnya. Nah, ini harus segera tentu kita mencarikan jalan keluar. Apakah kita menunggu sampai pandemi ini berakhir, baru kita akan memulai lagi kegiatan-kegiatan olahragaan yang punya dampak terhadap ekonomi masyarakat, atau kita secara perlahan-lahan mencari cara bagaimana misalnya memutar kembali kompetisi dengan protokol kesehatan yang ketat. Belum lagi yang terkait dengan itu. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu adalah yang paling sederhana. Setiap ada pertandingan, di situ ada penjual minuman, penjual gorengan, penjual rokok, dan berbagai penunjang lainnya yang ekonominya tergantung pada kehidupan olahraga ini. Penjual kaos, jersey yang ya ada yang aspal, ada yang setengah palsu dan lain sebagainya, ada yang benaran juga. Siapa yang mau datang ke gerai-gerai untuk beli jersey dan merchandising? Juga ini terhenti. Kegiatan amatir juga begitu. Yang berharap kalau ada kejuaraan, maka pasti ada hadiah, ada bonus di situ. Ini terhenti. Ini luar biasa memukul perekonomian kita di era pandemi corona ini. Nah, ini harus segera kita carikan jalan keluar, karena kalau tidak, maka makin banyak korbannya. Bukan hanya korban dari COVID-19 itu, tetapi korban dari tidak berputarnya roda perekonomian di sektor keolahragaan. Saya kira akan sama juga dengan sektor-sektor yang lainnya, itu juga akan bertambah pukulan-pukulan terhadap perekonomian di sana. Maka pemerintah sekarang ini sedang mendiskusikan bagaimana mencarikan jalan keluar. Pandemi ini harus segera kita atasi. Tentu untuk menghilangkan 100% itu tidak mungkin, tetapi kita mencarikan cara untuk mengatasinya, sembari kehidupan ekonominya tetap bisa diputar kembali walaupun ada pembatasan-pembatasan tertentu dengan protokol yang sangat ketat. Nah, saya ingin menggambarkan dalam kesempatan ini tentang apa yang akan kita hadapi di tahun 2021. Dengan situasi yang seperti sekarang ini, kita akan menghadapi agenda kegiatan yang begitu banyak di tahun 2021. Terus, ya, minimal ini yang akan kita hadapi di tahun 2021. Hampir penuh kita di tahun 2021 ini. Ada ASEAN Indoor
martial arts game. Kemudian kita menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola U20. Kemudian ada ASEAN School Games, ada Olimpiade dan Paralimpik Tokyo yang 2020 digeser ke 2021. Ada Islamic Solidarity Games, ada Haornas, kemudian World Beach Game. Walaupun informasi terakhir ini ditunda lagi karena akhirnya tuan rumahnya harus di bidding kembali. Kemudian ada Popnas dan Peparnas. Nah, kemudian Oktober itu ada PON dan Peparnas. PON yang sedianya kita akan lakukan pada bulan Oktober tahun 2020 ini, tetapi setelah kita lakukan berbagai hal yang akhirnya diputuskan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden untuk ditunda menjadi Oktober tahun 2021. Kemudian ada ASEAN Youth Games, ada SEA Games kembali tahun 2021 di Vietnam, bulan November perkiraannya. Kemudian ada MotoGP di Mandalika, ASEAN Para Games. Dan mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan kejuaraan dunia yang bisa saja di tempat lain tidak jadi dilaksanakan, kemudian ditawarkan ke Indonesia, dan Indonesia sanggup, bisa jadi akan menambah padatnya kegiatan ini. Nah, kita bisa bayangkan ini kegiatan semua harus diikuti oleh kontingen atau atlet kita. Nah, kalau kita misalnya saja untuk Piala Dunia, saya beri contoh, untuk Piala Dunia U20, tentu yang akan main adalah anak-anak kita, baik yang sudah masuk di klub-klub profesional yang sekarang sedang ikut di Liga 1 maupun kompetisi Liga 2 maupun di Garuda Select ya, Garuda Select yang disponsori oleh Mola TV, Jarum Group, itu sekarang sedang ada di Inggris, itu kan sources-nya diambil dari situ. Tetapi kalau di dalam negeri tidak ada kompetisi, kita bisa bayangkan seperti apa kesiapan anak-anak kita yang menjadi tim nasional yang akan main di Piala Dunia U20. Untuk pemusatan latihan saja sampai sekarang mereka belum. Pelatih kita, pelatih dari Korea, Shin Tae-yong, sekarang sudah kembali ke negerinya. Tentu menunggu bagaimana persiapan kita untuk memulai ini. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, sangat berpengaruh kepada kesiapan. PON misalnya, yang saya kira ini menjadi agenda kegiatan nasional. Sekarang ini pelatda-pelatda itu juga jadi mandiri, dihentikan yang terpusat karena menghindarkan dari penyebaran pandemi corona ini. Tetapi bisa kita bayangkan PON yang diharapkan menjadi ajang prestasi tingkat nasional, kalau dalam kondisi atletnya yang tidak cepat recovery untuk menyesuaikan dengan persiapan PON, apa jadinya? Maka itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa PON 2020 ditunda ke 2021. Untuk yang individual mungkin bisa segera. Dengan latihan mandiri dia bisa, walaupun sekarang ini hanya menjaga kebugaran. Tetapi coba kita bayangkan bagaimana dengan olahraga-olahraga yang tim, sepak bola, bola voli, basket, dan olahraga tim lainnya. Kalau dia tidak dikumpulkan dalam satu pemusatan latihan, apa jadinya prestasi akan ada itu. Nah, ini luar biasa hal-hal yang akan kita hadapi, baik yang sekarang maupun yang kita persiapkan untuk 2021 dan seterusnya, Ibu dan Bapak sekalian. Selanjutnya, kita tentu tidak bisa hanya meratap, menyesali keadaan, atau berkeluh kesah. Tidak mungkin akan selesai. Nah, tentu saya ingin mengajak kepada kita semua, yang pertama kita harus tetap punya harapan. Kita tetap punya rasa optimisme bahwa kita bisa bangkit, kita bisa bangun dalam situasi seperti sekarang ini, apalagi kita ini kan adalah bangsa pejuang. Dalam situasi seperti apapun kita harus menyiapkan diri.
Nah, apa yang kita harus lakukan dalam kondisi seperti sekarang dan menyongsong saat-saat recovery nanti? Tentu kita tidak bisa berdiam diri, kita menyiapkan setelah pandemi semua selesai baru kita akan siap bergerak. Perkiraan saya, dan saya kira ini sebagian ahli juga menyampaikan seperti itu, pandemi ini tidak akan selesai 100%. Sama persisnya seperti ada demam berdarah di tempat kita, atau malaria zaman dulu. Perkiraan antivirus ini atau vaksinnya baru akan ditemukan atau baru akan selesai akhir tahun depan. Coba bayangkan kalau kita baru mulai bersiap setelah itu pun belum 100%. Maka itulah kemudian kenapa kita harus sudah mulai membiasakan diri dengan tatanan kehidupan yang baru kita, kehidupan yang baru yang sebelum pandemi ini kita lakukan tidak seperti itu, tetapi sekarang harus kita lakukan seperti itu. Saya kalau ketemu Prof. Nur Hasan, itu tidak mungkin hanya salaman. Kita agak pelukan, cipika-cipiki. Tapi sekarang pasti saya tidak berani, apalagi Prof. Nur Hasan. Tidak akan berani lagi bercipika-cipiki ke sana kemari. Nah, ini salah satu kehidupan baru sosial kemasyarakatan kita. Nah, kita dalam sektor keolahragaan, kita harus sudah siap untuk mengikuti tatanan baru ini. Nah, apa yang kita siapkan adalah, kalau kami di Kementerian Pemuda dan Olahraga, sekarang ini sedang mempersiapkan, mudah-mudahan akan segera rampung, Grand Design Keolahragaan Nasional. Kemudian kami juga bersiap untuk revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Grand Design ini kita perlukan, mumpung sekarang kegiatan-kegiatan lapangannya masih agak berkurang, jadi saya masih lebih banyak di kantor, sehingga dengan teman-teman bisa menggodok itu. Satu saat nanti kalau sudah rampung, pasti kita akan adakan public hearing. Kita akan hearing ke semua stakeholder, ke perguruan-perguruan tinggi, kita minta masukan bagaimana sebaiknya. Ini kami lakukan karena apa? Sampai sekarang, mohon maaf kalau ada yang berpandangan lain, tetapi saya berani mengatakan kita belum punya grand design tentang olahraga nasional. Data menunjukkan kita sekarang ini bercita-cita menuju prestasi, tetapi bukan by design. Prestasi yang kita dapatkan adalah by accident. Kita nemu orang berbakat, kemudian kita poles-poles sedikit, dia berbakat, tetapi itu kita tidak bisa memfabrikasi. Jadi tidak ada pabrik prestasi buat para atlet kita. Nah, itu kami sedang membuat grand design, apalagi kalau kita berniat untuk menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032. Tentu yang akan bisa berprestasi di tahun 2032 bukan atlet senior atau yang sekarang berprestasi kita, adalah anak-anak kita yang sekarang umur 10, 11, 12, paling tinggi 13 tahun. Karena peak performance mereka berada di 25-an tahun ketika 2032. Nah, data menunjukkan, pertama, tingkat kebugaran masyarakat kita itu rendah. Ukuran yang paling sederhana, ini kepada para profesor, para dokter, dan yang ahli bidang keolahragaan. Saya sampaikan bahwa ukuran yang paling sederhana adalah tingkat kebugaran itu diukur dari misalnya setiap orang dia melakukan 7.000 langkah setiap hari minimal. Data yang ada di tempat kita itu kira-kira sekitar 3.000, 3.500. Bagaimana mengharapkan orang bugar
Bagaimana mengharapkan masyarakat bugar? Kalau dia tidak bugar, maka pasti dia tidak sehat. Maka jangan heran kenapa setiap tahun BPJS Kesehatan itu jebolnya triliunan. Saya sempat sampaikan kepada teman-teman pemangku kepentingan di pemerintahan, coba alokasikan anggaran sedikit untuk kita memperbaiki bagaimana membina olahraga ini, daripada kita buang-buang untuk menutup BPJS Kesehatan. Walaupun itu tidak bisa kita hindari, tetapi kita kerja dari hulunya, membuat masyarakat kita menjadi bugar, membuat masyarakat kita menjadi sehat, sehingga sangat mudah untuk kita mencari talenta-talenta untuk kita dorong ke bidang-bidang prestasi. Kan kita tahu olahraga itu ada olahraga pendidikan, ada rekreasi, ada prestasi. Nah, ini kita tidak bisa harapkan selama kita masih seperti kondisinya sekarang. Bicara sport science, kita sangat ketinggalan dengan negara-negara lain. Kenapa di SEA Games dulu-dulu kita selalu menjadi juara umum, dan sekarang begitu susahnya kita bersaing di negara-negara Asia Tenggara karena kita sudah ketinggalan. SEA Games 2017 kita hanya mendapatkan 38 medali emas di Kuala Lumpur. Kemarin di Filipina, alhamdulillah kita mendapatkan medali 72 medali emas. Tetapi itu pun kita belum bisa jadi juara umum. Jangankan juara umum, juara kedua saja belum. Dan itu bukan hasil kerja saya sebagai Menpora. Bukan. Kita meningkatkan dari 38 menjadi 72 medali emas itu bukan kerja saya sebagai Menpora. Tetapi sebagai dampak dari kita baru saja melaksanakan Asian Games di 2018. Sehingga dampaknya kepada 2019 masih terasa. Nah, bagaimana nanti kalau di Vietnam? Kita sekarang ini sudah mulai tertinggal. Negara-negara seperti Thailand, Singapura, Vietnam sudah menggunakan sport science. Nah, kita adakah? Saya memang sudah pernah meninjau tempatnya Pak Nur Hasan, sudah disediakan laboratorium untuk sport science. Beliau sampaikan, saya siapkan gedungnya dan lain sebagainya, Pak Menpora silakan isi. Nah, itu kan baru akan dimulai. Tetapi yang lain sudah jalan, Pak. Nah, saya khawatir malah kita makin ketinggalan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita akan lakukan dalam grand design ini. Karena kita tidak bisa lagi menghindar. Dengan sport science itu sudah bisa mengarahkan orang ini cocoknya olahraganya apa. Lebih kuat mana tangan kiri atau tangan kanannya, kaki kiri atau kaki kanannya. Itu sport science yang bisa menjawab itu. Tidak bisa dengan dukun, dengan mengira-ngira. Nah, olahraga kita sekali lagi belum by design. Nah, itu sekarang kami sedang siapkan. Ya, mudah-mudahan saat recovery nanti kita bisa melakukan itu, tetapi dengan protokol yang ketat, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan lain-lain. Kita harus siap hidup dalam suasana yang seperti itu, dan kegiatan-kegiatan kita harus tetap dilakukan. Nah, kalau ditanya apa yang saya akan lakukan selama saya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, saya berani jujur katakan dalam forum ini, saya tidak bisa menjanjikan prestasi-prestasi yang muluk-muluk. Karena dengan fondasi yang ada sekarang, tidak mungkin akan tercipta prestasi-prestasi yang spektakuler. Tetapi apa yang saya inginkan saya akan lakukan, dan mudah-mudahan ini akan saya tinggalkan, adalah membuat fondasi pembangunan keolahragaan kita menjadi kuat. Kalau fondasinya kuat, maka ke atasnya kita akan membuat bangunan seperti apapun akan menjadi kokoh, dan ujungnya adalah bangunan prestasi kita, dan di samping itu tentu kebugaran masyarakat kita makin meningkat. Jadi ini yang bisa kita jadikan harapan, dan sekali lagi saya berharap kepada kita semua, kepada komunitas olahraga, kita tetap harus optimis, kita tetap harus membangun harapan-harapan ke depan, karena kami dari pemerintah, kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga
sekarang ini sedang menyiapkan satu tatanan baru tentang bagaimana perjalanan olahraga kita ke depan. Saya kira itu, Ibu Moderator, sebelum diperingatkan, saya bisa akhiri. Singkat, mohon maaf kalau kurang sistematis dan kurang berbobot, karena ini perintahnya Komandan Bonek yang dalam waktu singkat, maka mau tidak mau sebagai pasukan Bonek, sama dengan komandannya, apa adanya saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menteri.